penerima manfaatnya tentunya yang benar-benar membutuhkan. Jadi tidak semua anak sekolah atau ibu hamil dan balita itu yang tentunya dengan tingkat ekonomi yang tinggi itu tentunya tidak akan dapat. Jadi benar-benar yang tepat sasaran. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata ada berita yang cukup menarik begitu kan, bahwa Prabowo Gibran ya untuk makan bergizi ini ya, untuk makan bergizi gratis ini ternyata tidak untuk semua Indonesia. Ini sudah ada muncul lagi begitu kan ya. Mulai dari anggaran 22.000, terus kemudian di bawah lagi 15.000, terus kemudian di bawah lagi 9.500, ada di bawah lagi 7.500 begitu kan ya. Dan sekarang kabarnya program makan siang atau bergizi gratis ini, makan bergizi gratis ini tidak untuk semua anak Indonesia. Lantas untuk siapa begitu? Janjinya akan memberikan makan siang gratis dulu begitu ya. Ya, karena dengan pernyataan seperti ini saya kira bisa jadi ya nantinya hanya omong-omong doang begitu. Kalau hanya makan gratis diberikan orang-orang tertentu di situ, ya kita lihat saja. Ini kan namanya program, seorang Prabowo dulu tidak menyebutkan yang penting memberikan makan siang gratis. Ibu hamil, anak sekolah dan sebagainya yang menjadi prioritas utama. Dan sekarang mulai ada belahan begitu kan antara orang yang dapat makan bergizi gratis ya dengan tidak begitu. Lantas siapa? Apakah si kaya yang tidak mendapatkan, atau orang sederhana yang kemudian hamil, atau orang yang sederhana lagi sekolah, atau siapa begitu? Tapi yang jelas bagi kami adalah kok semakin hari kok semakin pudar begitu makan siang bergizi ini. Ya, kalau 7.500 saya kira dapat apa begitu ya? Apakah tetap anggarannya 15.000 tapi dikurangi ya penerima di situ, atau siapa begitu? Yang jelas inilah masyarakat Indonesia kena prank dong begitu kan. Seperti ini pernyataan bahwa ya dari kata TKN Prabowo Gibran ya, makan bergizi gratis tidak semua anak Indonesia. Inilah cuplikannya. Beberapa kementerian juga agar supaya benar-benar nantinya makan bergizi gratis ini, satu, nilai kandungan gizinya tetap bagus, tetap baik. Yang kedua, masalah distribusinya, terus masalah sasarannya, baik untuk ibu hamil, balita, anak TK, SD, SMP. Tapi intinya bahwa nanti penerima manfaatnya tentunya yang benar-benar membutuhkan. Jadi tidak semua anak sekolah atau ibu hamil dan balita itu yang tentunya dengan tingkat ekonomi yang tinggi itu tentunya tidak akan dapat. Jadi benar-benar yang tepat sasaran. Jadi intinya ini kan dikaji terus, diadakan studi banding, bahkan ke Jepang, ke China, ke tempat-tempat yang benar-benar kalau nggak salah hampir 192 negara sudah menerapkan makan bergizi gratis ini. Itulah tadi cuplikannya. Bagaimana untuk teman-teman bisa kita ambil begitu kan ya dari statement apa yang disampaikan oleh TKN Prabowo ini. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ini. Program andalan ini dihapus juga nggak apa-apa. Biar anggarannya super jumbo dialokasikan ke subsidi program yang bisa berdampak langsung meringankan beban hidup semua lapisan masyarakat. Bahkan ya gimana caranya katanya begitu kan. Ini komentar dari netizen. Siapa yang dapat? Siapa yang kemudian mereka diberikan makan siang gratis atau siang makan bergizi? Dulu pas kampanye banyak banget yang bilang makan siang gratis ini untuk dibutuhkan anak-anak di mana empatimu ya. Sekarang giliran ya udah tahu gimana ya ini yang dilakukan. Ya, ini komentar dari netizen begitu kan. Setelah dipikir dan dikaji dengan serius, ternyata program makan siang gratis itu rumit, sulit, mahal sekali dan terkait ya banyak hal. Makanya kalau bikin janji kampanye jangan asal jeblak. Akhirnya bisa jadi SMK kedua ini. Ini komentar dari netizen.
Lalu kebayang di satu sekolah ada yang dapat, ada yang enggak ya. Ada yang dapat lalu nangis ya, ngadu ke orang tuanya. Orang tuanya dendam sama yang mendata. Dan di situ ya pasti ada timbal balik yang kemudian mereka ya seolah-olah mereka dirugikan. Bahkan ya kampanye dari seorang Prabowo dulu mengatakan mengatasi stunting. Nah, itu yang perlu. Ya, yang terperlu di situ adalah mengatasi stunting biar masyarakat Indonesia atau anak-anak atau ibu hamil mendapatkan asupan gizi. Itu yang kita bicarakan waktu kampanye. Tapi sekarang kalau ada orang yang dapat lalu kemudian tidak dapat, ini yang menjadi masalah. Kabarnya ya dari beberapa dari beberapa uji coba ya makan siang gratis ini hanya di kota. Seharusnya mereka uji coba di desa-desa terpencil, desa-desa yang kemudian aksesnya kurang baik di situ. Biar apa? Biar kalau mereka sukses di desa, saya kira yang lain sukses begitu kan. Tidak hanya di kota. Di kota kan gampang. Ya, inilah yang kemudian kalau ada orang yang dapat makan siang gratis, nantinya mungkin saya rasa ini akan berupa dengan uang. Diberikan ke orangnya sama dengan bantuan kayak bansos. Ya, ada yang dapat dan ada yang tidak begitu kan ya. Sama dengan bantuan PKH di situ, ada yang dapat dan juga ada yang tidak. Tergantung siapa yang akan mendata ini. Ini gimana logikanya begitu kan ya. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini sudah mulai agak menarik kesimpulan begitu kan dari TKN Prabowo ini ternyata membutuhkan biaya yang begitu fantastis. Biaya yang begitu fantastis ya. Statement ini sudah diakui begitu bahwa tidak semuanya akan mendapatkan mendapatkan makan siang bergizi ini. Nah, kalau mengurusi stunting lantas bagaimana begitu kan ya? Setidaknya kata Prabowo waktu mereka berkampanye, mengurus stunting itu mulai mereka hamil. Nah, kita lihat saja apakah sudah terdeteksi mereka akan mengalami stunting atau bagaimana? Nah, yang dapat mungkin ya tidak mengalami stunting, yang tidak dapat mengalami stunting. Nah, ini yang kemudian yang menjadi perhatian khusus begitu kan. Ya, kalau diberikan kepada ibu-ibu hamil, oke lah, tidak ada masalah begitu. Ibu hamil seluruh masyarakat Indonesia diberikan makan siang bergizi gratis, oke, tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang kemudian kabarnya mau diberikan itu? Nampaknya semakin hari semakin omon-omon. Semakin omon-omon di situ begitu. Ya, kita lihat saja realitasnya bagaimana ke depan begitu ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya inilah yang kemudian masyarakat Indonesia diambang kebingungan. Menurut saya pribadi nggak usah lah di situ begitu makan ini makan itu. Ya, yang cukup menjadi perhatian di situ adalah pendidikan. Itu perlu begitu pendidikan. Terus kemudian ekonomi begitu kan ya, kemiskinan yang ada begitu. Maka ini yang seharusnya menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Jangan lupa di-subscribe.